Kita bersaudara dengan tanah, kita bersaudara dengan api, kita bersaudara dengan angin, kita bersaudara dengan air. Bagaimana hubungan kita dengan makhluk alam seperti ini? Abu Hurairah meletakkan tangan di sini, Ummu Salmah. Jadi yang mana benar, yang mana salah? Sementara Nabi yang ajarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha, la ba'dahu wa la qablahu. Allahumma salli wa sallim ala as-sayyid al-habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang ukhuwah, maka dalil yang sering digunakan adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bagaimana persaudaraan di antara sesama umat Islam itu harus dipererat. Kemudian beberapa dalil yang terkait dengan itu, bagaimana Nabi SAW ketika hijrah di Madinah, maka program utama dan pertama yang beliau lakukan adalah mempersatukan, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Bukan saja sampai di situ, tetapi Nabi SAW mempersaudarakan seluruh suku-suku yang ada di Madinah saat itu. Inilah yang dimaksud dengan ukhuwah wataniyah. Jadi kalau sesama umat Islam disebut dengan ukhuwah Islamiyah, maka khusus untuk sebangsa setanah air tanpa mengenal latar belakangnya, sukunya, rasnya, warna kulitnya, sesama warga negara Republik Indonesia, maka itulah ukhuwah wataniyah. Demikian pula sesama umat manusia tanpa mengenal jenis kelaminnya, tanpa mengenal ciri-cirinya, warna kulit dan tubuhnya, namanya ukhuwah basyariyah. Sesama manusia, baik dia laki-laki, tanpa melihat asal usulnya, maka mereka adalah saudara kita. Ini yang dimaksud dengan ukhuwah. Lebih lanjut, dalam berbagai interpretasi yang kita pahami menurut dalil-dalil yang kita temukan, bahwa ternyata ukhuwah ini tidak saja terbatas pada kemanusiaan, tetapi bahkan kepada seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaudara dengan tanah, kita bersaudara dengan api, kita bersaudara dengan angin, kita bersaudara dengan air. Bagaimana hubungan kita dengan makhluk alam seperti ini? Sehingga kita biasa melihat dan menyaksikan dan membaca dalam berbagai riwayat bahwa ada saja ulama sufi yang bisa berjalan di atas air. Kenapa bisa? Iya, karena dia bersahabat dengan air. Perlu juga pemirsa pahami bahwa misalnya terjadi longsor, bencana dan seterusnya, ada masjid yang tidak kena longsor, ada masjid yang tidak kena bencana. Kenapa? Karena dia bersahabat dengan alam semesta. Pemirsa yang berbahagia, itulah sebabnya juga Nabi memerintahkan kepada kita untuk bersaudara semua sesama makhluk, terutama secara internal umat Islam. Masalahnya sekarang ini ternyata kita melihat bahwa dalam persoalan ibadah pun hampir saja di internal umat Islam itu ada perpecahan. Tidak mengindahkan lagi persaudaraan. Kenapa? Karena mereka saling menyalahkan. Dalam ibadah salat misalnya, ada yang mengatakan bahwa caranya salat itu bertakbir yang benar adalah mensejajarkan tangan dengan telinga, misalnya begini. Kemudian ada yang mengatakan bahwa cara bertakbir itu tangan di depan dada, begini. Jadi yang mana benar? Yang mana salah? Kita saling berargumentasi, mengemukakan dalil-dalil sesuai dengan yang kita pahami dan saling menyalahkan yang lain. Ini bisa merusak persaudaraan.
Padahal semua ibadah yang dilaksanakan umat Islam, seperti contoh tadi itu, ada dalilnya dari Nabi. Ketika Nabi SAW mengajar Abu Hurairah bertakbir, letakkan tanganmu di antara telinga dan dagu, baina uzunaihi wa unqihi. Begitu. Ketika Ummu Salmah diajar bertakbir, tadi ada amama sadraha, meletakkan tangan depan dada. Berarti Nabi mengajarkan dua cara. Abu Hurairah meletakkan tangan di sini, Ummu Salmah. Jadi yang mana benar, yang mana salah? Sementara Nabi yang ajarkan. Nah, disitulah kalau dalam istilah lain al-ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umat rahmah, bagaimana menginterpretasikan dalil seperti ini. Abu Hurairah cara bertakbirnya begini, Ummu Salmah begini. Abu Hurairah laki-laki itu perempuan, Abu Hurairah kan laki-laki, cara bertakbirnya begini. Jadi sebaiknya kalau laki-laki bertakbir begini. Ummu Salmah perempuan, sebaiknya kalau perempuan bertakbir meletakkan tangan depan. Itu kan salah satu solusi untuk menghilangkan ikhtilaf itu, perpecahan di antara kita, agar persaudaraan ini betul-betul kita lihat dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Yang jelas cara bertakbir tidak ada cara yang lain, karena ada orang bertakbir terlalu tinggi tangannya, Allahu Akbar. Kalau banyak cincinnya, Allahu Akbar, itu kan. Jadi itu yang perlu kita lihat. Bacaan-bacaan sholat seperti ketika salat maghrib, isya dan subuh, ada yang membesarkan basmalah, ada yang mengecilkan basmalah, ada yang membaca basmalah, tidak usah dipersoalkan. Karena itu membuat perpecahan di antara kita masing-masing. Ini mereka punya dalil. Pada waktu subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tidak usah dipermasalahkan, semuanya benar. Yang salah itu yang tidak salat subuh misalnya. Nah, ini untuk bagaimana hubungan antara umat Islam sendiri itu bisa menyatu. Karena Nabi SAW memberikan contoh bagaimana dia mempersatukan seluruh umat Islam ummatan wahidah. Bagaimana supaya kita menjadi ummatan wahidah, umat yang bersatu, maka kita harus memiliki prinsip wasatiyah, prinsip tasamu. Kita saling toleran dengan yang lain, tanpa menyalahkan saudara-saudara kita sesama umat Islam, tanpa mengklaim kebenaran itu pada ada diri kita sendiri, karena kebenaran itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira ini yang perlu dipahami supaya kebersamaan kita, kebersatuan kita, persaudaraan kita di antara umat Islam betul-betul terjalin dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.